Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak-Bapak semuanya. Gimana kabarnya Bapak Dimas dan Bapak Bayu untuk hari ini? Alhamdulillah, untuk saya sendiri baik, Bapak Rizky. Alhamdulillah. Gimana kabarnya untuk Bapak Bayu? Alhamdulillah, sore hari ini baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf karena kita bertemu di via Zoom ya Bapak, karena masa pandemi sekarang menyulitkan kita untuk bersua secara langsung. Nah, kebetulan minggu lalu saya keluar kota karena ada tugas di luar kota, sehingga menyebabkan saya ini harus dikarantina dulu di rumah begitu. Nah, langsung saja ya mengenai pemateri yang sebelumnya sudah saya janjikan untuk saya paparkan di waktu kali ini untuk pengadaan kerjasama kita di pengadaan biokar untuk lahan pertanian di Indonesia itu sendiri, gitu Bapak-Bapak semuanya. Izin penyampaian materi nggih. Siap, Bapak. Terima kasih. Nah, sebelumnya apa screen saya sudah terlihat? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saya mulai ya Pak presentasinya. Nah, pemanfaatan pengolahan limbah pertanian menjadi biokar sebagai alternatif perbaikan tanah. Tentunya penggunaan limbah pertanian ini di Indonesia sendiri sudah sangat maju ya Bapak semua dalam pemanfaatannya sendiri. Baik itu di dalam pertaniannya, di dalam keberlanjutan sistemnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencoba untuk mengelola limbah pertanian ini menjadi biokar sebagai bahan alternatif untuk perbaikan tanah di lahan pertanian Indonesia sendiri. Untuk bahan-bahannya sendiri, seperti yang sudah ada di tabel ini ya Bapak-Bapak semuanya, di sini saya menggunakan sekam padi, tempurung kelapa, kulit buah kakao, bonggol jagung, dan bahan tambahan yaitu bubuk ponska. Nah, di awal ini ya saya menggunakan volume yang kecil dahulu gitu sebagai awal kita untuk pembuatan biokar itu. Nah, penggunaannya itu ya 50 kg sekali produksi Bapak-Bapak semuanya dengan harga ekonomi sekam padi untuk tahun ini per kilonya itu sekitar 3.500 dan didapati dengan jumlah 50 kg. Dana yang kita keluarkan adalah sebesar Rp175.000. Untuk tempurung kelapa sendiri dihargai sebesar Rp5.000 untuk 1 kilonya. Jadi penggunaannya kita didapati sebesar Rp250.000 untuk 50 kg dan begitu seterusnya untuk bahan yang lain. Nah, ini termasuk di dalam pembiayaan tetap investasi yang kita gunakan Bapak-Bapak semuanya. Slide yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana biaya variabel atau biaya tidak tetap dari operasional yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan 3 ya Bapak-Bapak semuanya. Pertama, sewa angkut bahan itu sendiri, yang kedua adalah upah pekerja, dan yang ketiga adalah pengadaan skop dan cangkul sebagai alat pendukungnya. Nah, dari total pembiayaan variabel ini atau biaya tidak tetap ini kita mengeluarkan dana sebesar Rp270.000 begitu Bapak-Bapak semuanya. Nah, dari pembiayaan ini semua dan hasil yang akan didapat gitu ya Bapak-Bapak semuanya, ternyata harga jual dari biokar ini bisa mencapai 50 kg per kilonya dengan kualitas premium tentunya ya Bapak-Bapak semuanya. Dan dari prestasi yang sedang saya paparkan ini, itu kualitas biokar yang didapat bisa mencapai premium Bapak-Bapak semuanya begitu. Nah, di sini kita akan masuk perhitungan harga pokok penjualan dengan rumus yaitu modal awal ditambah biaya operasional tadi Bapak-Bapaknya. Modal awal kita menggunakan sebesar Rp945.000 ditambah
biaya operasional Rp270.000, didapatilah harga pokok penjualan sebesar Rp1.125.000. Dengan harga pokok penjualan dibagi biaya operasional yaitu sebesar Rp1.125.000 dibagi Rp270.000, didapatilah harga pokok penjualan atau BEP-nya sebesar Rp4.166.000. Begitu Bapak-Bapak semuanya. Nah, kita akan masuk bagaimana sih bahan baku yang kita gunakan untuk pembuatan biokar ini, yaitu pertama kita bisa menggunakan sekam padi dari limbah di slab padi itu sendiri atau di pengolahan berasnya, kulit buah kakao di lahan kakao, tongkol jagung, batang kayu ubi, ranting kayu legum, dan sabut kelapa itu sendiri. Begitu Bapak-Bapak semuanya. Jadi semua limbah pertanian yang ada di Indonesia, di lahan pertanian masyarakat, bisa kita gunakan untuk biokar. Selanjutnya adalah jenis tanaman yang bisa digunakan untuk aplikasi biokar itu sendiri. Yang pertama adalah jagung, padi kogo, kedelai, cabai merah, padi sawah, bawang merah, sayuran, dan tanaman perkebunan, contohnya seperti kakao dan lain sebagainya. Selanjutnya, aplikasi biokar di lahan. Pertama, kita itu membuat lubang tanam dilarikan. Setelahnya baru kita sebar di permukaan tanah. Lalu kita inkubasi selama 1 minggu biokar ini Bapak-Bapak semuanya, biar fungsinya itu didapati dengan maksimal untuk tanaman dan untuk tanah itu sendiri sebagai tujuan utama dari aplikasi biokar itu. Begitu Bapak. Nah, di sini kita akan masuki limbah sebagai bahan baku biokar. Nah, penggunaan dan efektivitas limbah pertanian yang ada di Indonesia, yang ada di dalam pertanian ini, bagaimana sih persentase penggunaannya atau kebermanfaatannya. Ini bisa Bapak-Bapak lihat ya, biomas pertanian, potensi biomas yang dapat dikonversi setiap tahunnya berapa, rasio biokarnya berapa, potensi biokarnya berapa, C total yang didapat berapa setiap bahan yang kita gunakan, dan sekuestrasi dari karbon yang kita gunakan setiap tahunnya itu berapa. Nah, ini bisa dilihat bahwa potensi biomas yang dapat dikonversi setiap tahunnya dari limbah pertanian yang ada itu cukup besar ya Bapak-Bapak semuanya, itu sebesar 10 ton gitu, 605 kilogram. Nah, dari angka ini sungguh sangat besar sekali penggunaan dan kemanfaatan dari limbah ini untuk kelanjutan di lahan pertanian kita. Mungkin pemaparan dari saya sampai di sini Bapak-Bapak semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Dimas selaku pihak pertama yang akan saya ajak untuk bekerja sama untuk pengadaan biokar ini. Monggo Bapak Dimas jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menanyakan apa sih fungsi biokar di lahan pertanian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Dimas. Mungkin bisa diulangi Pak, apa pertanyaannya tadi? Baik, apa fungsi biokar di lahan pertanian, Pak? Oke, apa fungsi biokar di lahan pertanian kita? Begitu. Fungsi biokar. Nah, ini Bapak-Bapak. Bisa dilihat ya Pak Dimas tadi atas pertanyaan. Apa sih fungsi biokar di lahan pertanian kita? Sebenarnya fungsinya itu sangat banyak Bapak, tapi di sini saya menyimpulkan hanya 4 saja. Yang pertama adalah simpanan karbon untuk tanah itu sangat besar. Yang kedua adalah perbaikan kualitas tanah. Yang ketiga adalah menciptakan tempat hidup yang baik untuk mikroorganisme pengolah tanah. Dan yang keempat adalah peningkatan produksi tanaman pangan. Nah, begitu Bapak, fungsi dari biokar ataupun penggunaannya sendiri untuk lahan pertanian yang ada di Indonesia. Mungkin begitu Bapak Dimas, sekiranya ada sanggahan, monggo Bapak-Bapak, dipersilakan. Sudah cukup, Bapak. Terima kasih. Untuk Bapak Bayu sendiri, bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk presentasi yang saya paparkan tadi ini?
Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan bertanya mengapa Anda menggunakan tabungan biokar sebagai bagian dari pertanian tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Bayu, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, di sini mengapa kita harus menggunakan biokar untuk lahan pertanian kita? Nah, di sini saya mencantumkan 6 poin utama mengapa kita harus menggunakan biokar di lahan pertanian kita. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku yang sangat tersedia dan sangat melimpah. Yang kedua adalah pembakaran dilakukan secara terkendali, aman bagi lingkungan. Yang ketiga adalah karbon tidak hilang menjadi abu, jadi tidak merusak lingkungan di sekitar. Yang keempat adalah manfaat bagi tanaman terjaga dalam waktu yang sangat lama. Jadi produktivitas dari tanaman itu terjaga sepanjang penggunaan biokar itu digunakan begitu Bapak. Yang kelima adalah mengurangi laju emisi CO2 dan lain sebagainya, contoh kayak N2O dan CH4. Yang keenam adalah tidak dianggap melanggar hukum karena penggunaan dari pengadaan biokar ini adalah menggunakan bahan yang sangat-sangat aman dan tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Begitu Bapak, atas jawaban yang bisa saya berikan untuk Bapak Bayu. Semoga jawabannya sangat memuaskan ya Bapak. Monggo, gimana Bapak Bayu, apakah ada tanggapan atas jawabannya? Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Rizky. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih untuk Bapak Bayu dan untuk Bapak Dimas telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk mendengarkan pemaparan presentasi kerjasama saya kepada Bapak Bayu dan Bapak Dimas. Semoga ini akan berlanjut dengan sangat baik dan untuk seterusnya. Dan semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi kerjasama kita. Semoga sehat selalu untuk Bapak Dimas dan Bapak Bayu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.